Apakah Anda pernah merasa sudah tidur selama 8 jam, tapi tetap lemas saat bangun pagi? Atau mungkin Anda mulai kehilangan gairah, tidak lagi sekuat dulu saat bersama pasangan? Banyak pria menganggap ini sebagai hal wajar karena usia. Tapi tahukah Anda, penurunan seperti ini seringkali bukan disebabkan oleh penuaan, melainkan karena tubuh Anda kekurangan bahan bakar penting? Pak Harsono, seorang pensiunan guru dari Semarang, mengalami hal yang sama. Di usia 65 tahun, ia merasa cepat lelah, mudah lupa, bahkan mulai kehilangan semangat hidup. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya sangat kekurangan 2 vitamin penting. Dan hanya dalam waktu 8 minggu, setelah mengatur ulang pola makan dan tambahan nutrisi, semangat hidup beliau perlahan kembali. Bukan sulap, bukan obat kuat, tapi karena pemahaman yang tepat tentang apa yang dibutuhkan tubuh pria lansia. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 60% pria di atas usia 60 mengalami defisiensi minimal 2 dari 3 vitamin kunci yang berkaitan langsung dengan energi, sirkulasi darah, dan hormon testosteron. Akibatnya, badan terasa berat, otot melemah, mudah cemas, bahkan fungsi seksual menurun drastis. Semua itu sering disangka sebagai takdir usia, padahal bisa dicegah dan diperbaiki. Saya Dr. Ayu Prameswari, dokter spesialis nutrisi lansia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat dan banyak bekerja di panti lansia, akan mengajak Anda membongkar 3 vitamin yang terbukti secara ilmiah dapat mengembalikan vitalitas pria di atas 60 tahun. Vitamin-vitamin ini bisa membantu mengurangi rasa lelah hingga 54% dan meningkatkan gairah alami tanpa obat. Dalam video ini, saya akan membagikan cara alami, sederhana, dan aman untuk Anda mulai praktikan di rumah. Tonton video ini sampai selesai, karena saya juga akan bagikan contoh rutinitas harian yang praktis, serta satu kesalahan umum yang justru membuat vitamin yang Anda konsumsi tidak bekerja maksimal. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar usia Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda pernah mengalami gejala seperti lemas, mudah lupa, atau gairah menurun. Dan jangan lupa, subscribe channel Vitalitas Bahagia, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Bayangkan tubuh Anda seperti mobil tua yang sudah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Mesin masih bekerja, tapi tenaga tidak lagi sekuat dulu. Setiap pagi butuh waktu lama untuk pemanasan. Itulah gambaran banyak pria usia 60 tahun ke atas yang datang ke ruang praktik saya dengan keluhan serupa. Mudah lelah, sulit fokus, kepala sering ringan, dan merasa tidak punya tenaga meski sudah istirahat cukup. Dan yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka mengalami satu hal yang sama, kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 adalah zat gizi esensial yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, dan produksi energi di tingkat seluler. Tanpa vitamin ini, tubuh Anda seperti pabrik yang kekurangan bahan bakar. Mesin ada, pekerja ada, tapi listrik padam. Akibatnya, distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dan karena oksigen adalah sumber utama energi bagi sel, tubuh pun menjadi lemas dan kurang bertenaga. Yang sering tidak disadari adalah bahwa semakin tua usia seseorang, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12 dari makanan justru semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya produksi asam lambung dan faktor intrinsik, 2 elemen penting yang dibutuhkan untuk melepaskan vitamin B12 dari protein makanan. Akibatnya, meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya vitamin ini, tubuh Anda mungkin hanya menyerap sebagian kecil saja atau bahkan tidak sama sekali. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Rudi, usia 67 tahun, dari Yogyakarta. Ia datang dengan keluhan cepat lelah, kesemutan di tangan, dan mulai sulit mengingat nama cucunya sendiri. Istrinya mengira itu adalah gejala awal demensia.
Namun setelah pemeriksaan darah, ternyata kadar vitamin B12-nya sangat rendah. Dalam waktu 2 bulan setelah perbaikan pola makan dan suplemen yang tepat, kondisi mental dan fisiknya membaik drastis. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah Anda kekurangan vitamin B12? Beberapa gejala umum antara lain: mudah lelah, meskipun tidur cukup, rasa kesemutan di tangan atau kaki. Sulit berkonsentrasi atau merasa seperti kabut di otak. Perubahan suasana hati tanpa sebab yang jelas. Kehilangan nafsu makan. Otot terasa lemah. Jika Anda mengalami 2 atau lebih gejala tersebut, sudah saatnya Anda mempertimbangkan untuk mengevaluasi kadar vitamin B12 dalam tubuh Anda. Sumber alami vitamin B12 sebagian besar berasal dari produk hewani, seperti hati ayam atau sapi, ikan laut, seperti tuna dan sarden, daging merah, telur, susu, dan produk olahan susu, seperti keju dan yogurt. Namun, seperti yang telah saya sebutkan, konsumsi makanan saja belum tentu cukup jika tubuh Anda kesulitan menyerapnya. Disinilah peran suplemen menjadi penting. Tapi tidak semua suplemen vitamin B12 diciptakan sama. Di pasaran, kita menemukan 2 bentuk utama, cyanocobalamin dan metilcobalamin. Bentuk cyanocobalamin adalah versi sintetis yang masih harus diubah oleh tubuh sebelum bisa digunakan. Sedangkan metilcobalamin adalah bentuk aktif yang langsung bisa digunakan oleh tubuh tanpa proses konversi. Untuk lansia, terutama yang sudah menunjukkan gejala defisiensi atau memiliki masalah lambung, saya sangat menyarankan menggunakan suplemen bentuk metilcobalamin. Dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi yang berpengalaman. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi suplemen vitamin B12? Waktu terbaik adalah di pagi hari, bersamaan dengan sarapan yang mengandung protein, seperti telur rebus, tahu, atau ikan panggang. Mengapa pagi? Karena vitamin B12 membantu meningkatkan energi, dan mengonsumsinya di pagi hari akan memberi dorongan tenaga alami untuk memulai hari dengan lebih segar. Ada pula beberapa hal yang perlu dihindari agar penyerapan vitamin B12 lebih optimal. Antara lain, konsumsi kopi atau teh berlebihan bersamaan dengan suplemen merokok, karena nikotin dapat mengganggu metabolisme vitamin, minum alkohol berlebihan yang merusak lapisan lambung. Untuk mereka yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan, risiko kekurangan vitamin B12 sangat tinggi karena sumber alaminya hampir seluruhnya berasal dari hewan. Maka dari itu, suplemen menjadi keharusan bagi kelompok ini. Saya juga ingin memberikan sedikit peringatan. Beberapa orang membeli suplemen vitamin B kompleks dengan harapan sekali minum semua dapat. Padahal tidak semua orang cocok dengan kombinasi tersebut. Terlalu banyak vitamin B lain seperti B6, jika berlebihan justru bisa menyebabkan gangguan saraf. Maka dari itu, penggunaan suplemen B12 sebaiknya berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk kombinasi, kecuali atas saran tenaga medis. Vitamin B12 bukan hanya tentang tenaga. Ia juga menjaga kualitas hidup, kejernihan berpikir, dan kestabilan suasana hati. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, energi bukan hanya soal kuat berjalan atau mengangkat barang, tapi juga tentang semangat bangun pagi, kemampuan fokus pada hal kecil, dan gairah untuk tetap hidup produktif. Jika Anda ingin memulai langkah sederhana untuk memperbaiki energi harian Anda, mulailah dari hal kecil. Pastikan Anda tidak kekurangan vitamin B12. Periksa kembali menu makan harian Anda. Tambahkan hati ayam ke dalam sup mingguan Anda. Ganti lauk makan siang dengan ikan sarden rebus, dan bila perlu, gunakan suplemen yang tepat sesuai kebutuhan tubuh Anda. Karena dalam pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun mendampingi lansia dari berbagai belahan dunia, saya bisa katakan dengan yakin, banyak pria usia lanjut yang tampak tua bukan karena usianya, tapi karena tubuhnya tidak lagi mendapat nutrisi yang dibutuhkan. Dan salah satu kunci terpenting dari semua itu adalah vitamin B12.
Dalam praktik sehari-hari, saya sering menjumpai pria usia lanjut yang mengeluh mudah, kesemutan, telapak kaki terasa dingin, dan tubuh cepat lelah meski tidak beraktivitas berat. Salah satu kasus yang saya ingat adalah Pak Bambang, usia 64 tahun, mantan nelayan dari Makassar. Meski tekanan darah dan gula darahnya normal, keluhannya tidak kunjung membaik. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa kadar vitamin D dalam tubuhnya sangat rendah. Vitamin D selama ini dikenal karena perannya dalam menjaga kesehatan tulang. Namun, yang jarang dibahas adalah perannya sebagai pemicu pelepasan oksida nitrat, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lancar, oksigen tersampaikan ke seluruh tubuh, termasuk ke otot dan organ vital pria. Kekurangan vitamin D menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan sempit, menghambat distribusi oksigen yang berujung pada rasa lemas, penurunan fungsi otak, dan hilangnya semangat hidup. Sayangnya, produksi vitamin D secara alami lewat kulit akan menurun seiring bertambahnya usia. Pria usia 65 tahun hanya memproduksi sekitar 1/4 vitamin D dibandingkan pria usia 25 tahun. Meskipun terkena sinar matahari dalam durasi yang sama, kebiasaan hidup modern pun memperburuk keadaan karena banyak lansia jarang keluar rumah atau takut berjemur. Waktu terbaik untuk mendapatkan sinar matahari adalah antara pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Berjemur selama 15 sampai 20 menit dengan wajah dan lengan terbuka sudah cukup membantu. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, misalnya karena cuaca, polusi, atau faktor kesehatan, maka makanan dan suplemen dapat menjadi solusi alternatif. Beberapa makanan kaya vitamin D yang mudah ditemukan di Indonesia, antara lain ikan kembung, ikan tongkol, kuning telur, hati sapi atau ayam, dan susu fortifikasi. Namun, jumlah vitamin D dalam makanan umumnya masih tergolong kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama bagi lansia. Jika Anda ingin menggunakan suplemen, pilihlah vitamin D3 karena bentuk ini lebih efektif diserap tubuh dibandingkan D2. Dosis umum yang dianjurkan untuk pria lansia adalah antara 800 hingga 1000 unit internasional per hari, tergantung hasil pemeriksaan darah dan kondisi tubuh masing-masing. Waktu terbaik untuk mengonsumsi suplemen vitamin D adalah setelah makan utama, terutama jika menu mengandung lemak sehat seperti ikan, santan, alpukat, atau minyak zaitun. Karena vitamin D larut dalam lemak, konsumsi bersama lemak sehat akan meningkatkan penyerapannya. Namun perlu diingat, konsumsi suplemen vitamin D secara berlebihan tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan hiperkalsemia atau kelebihan kalsium dalam darah. Gejalanya bisa berupa mual, haus berlebihan, nyeri perut, dan dalam jangka panjang dapat memicu batu ginjal hingga gangguan irama jantung. Oleh sebab itu, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis jika ingin menggunakan suplemen secara rutin. Ada satu kebiasaan sederhana yang saya selalu sarankan. Setelah sarapan, berjalan kaki selama 10 hingga 15 menit di bawah sinar matahari pagi sambil menghirup udara segar. Ini bukan hanya membantu produksi vitamin D alami, tapi juga melancarkan peredaran darah dan mengurangi stres. Vitamin D memang tidak memberi energi secara langsung, tetapi tanpanya, sirkulasi darah akan terhambat dan nutrisi lain tidak dapat bekerja secara maksimal. Ia adalah saklar utama tubuh. Dan dalam pengalaman saya mendampingi ribuan lansia, saya melihat bahwa pria dengan kadar vitamin D yang cukup memiliki kulit lebih sehat, otot lebih kuat, dan semangat hidup yang jauh lebih tinggi. Jika Anda ingin mengambil langkah awal yang sederhana untuk menjaga vitalitas, mulailah dari hal kecil. Buka jendela di pagi hari, biarkan cahaya matahari masuk, dan izinkan tubuh Anda menyala kembali dari dalam. Karena kadang, kunci dari kekuatan hidup bukan terletak pada obat, melainkan pada sinar pagi yang sering kita abaikan. Seiring bertambahnya usia, tubuh pria mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling sering dikeluhkan adalah penurunan stamina, gairah, dan kekuatan tubuh secara menyeluruh. Banyak yang mengira hal itu semata karena faktor usia. Namun dalam banyak kasus yang saya temui, penyebabnya justru adalah gangguan pada pembuluh darah akibat stres oksidatif
yang tidak disadari. Dan salah satu nutrisi terpenting yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan ini adalah vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang bertugas menetralkan radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel dan jaringan tubuh dari dalam. Radikal bebas ini muncul dari proses metabolisme tubuh, paparan asap rokok, makanan olahan, atau bahkan stres berkepanjangan. Bila dibiarkan, ia akan menyerang dinding pembuluh darah dan menyebabkan pengerasan arteri. Aliran darah menjadi tidak lancar, sirkulasi ke otot dan organ reproduksi terganggu, dan akibatnya, performa tubuh secara umum melemah. Saya pernah menangani Pak Suyatno, usia 62 tahun, pensiunan guru dari Magelang, yang merasa kehilangan tenaga, gairah menurun, dan kulitnya mulai tampak kusam. Setelah kami periksa, ditemukan bahwa kadar vitamin E dalam tubuhnya sangat rendah. Kami perbaiki pola makan dan menambahkan suplemen ringan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, perubahan signifikan pun terjadi. Kulit lebih segar, tubuh lebih bertenaga, dan hubungan dengan istri kembali hangat. Vitamin E tidak hanya penting untuk kulit, ia juga membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan mendukung produksi hormon testosteron. Tanpa kadar testosteron yang cukup, pria akan merasa lesu, mudah cemas, dan kehilangan dorongan seksual. Beberapa studi menunjukkan bahwa vitamin E yang cukup dapat membantu meningkatkan kadar hormon ini secara alami tanpa perlu obat-obatan sintetis. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin E, sumber alami terbaik bisa didapat dari makanan seperti kacang almond, biji bunga matahari, minyak zaitun extra virgin, bayam, kangkung, alpukat, dan biji labu. Saya sering menyarankan pasien untuk menjadikan segenggam kecil kacang atau biji-bijian sebagai camilan sore hari. Selain lezat dan mudah dikonsumsi, mereka mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung dan otak. Namun, bagi mereka yang kesulitan mengonsumsi makanan tersebut secara rutin, suplemen bisa menjadi pilihan. Pilihlah suplemen vitamin E dengan label D-alpha tocopherol, karena ini merupakan bentuk alami yang lebih mudah diserap tubuh. Hindari suplemen dengan DL-alpha tocopherol, karena bentuk sintetis ini kurang efektif. Suplemen sebaiknya dikonsumsi setelah makan siang atau makan malam, bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat atau ikan, agar penyerapan optimal. Perlu saya ingatkan bahwa konsumsi vitamin E dalam dosis tinggi tanpa pengawasan bisa meningkatkan risiko perdarahan, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti aspirin atau warfarin. Karena itu, konsultasi dengan dokter sebelum memulai suplementasi sangat penting, apalagi bagi pria dengan kondisi medis khusus. Saya juga menyarankan kebiasaan sederhana seperti pijatan ringan di area perut atau paha setiap malam dengan minyak zaitun hangat. Selain membantu relaksasi, minyak ini juga mendukung sirkulasi darah lokal dan kualitas tidur yang lebih baik. Dari pengalaman saya mendampingi ribuan pria usia lanjut, saya menyimpulkan bahwa pria dengan kadar vitamin E yang seimbang cenderung lebih aktif, lebih percaya diri, dan tetap bisa menikmati hubungan emosional yang hangat dengan pasangan. Jadi, jika Anda merasa tenaga menurun, gairah berkurang, atau kulit mulai kusam, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa ia butuh perlindungan tambahan, dan perlindungan itu bisa dimulai hari ini dengan perhatian kecil pada pola makan dan gaya hidup Anda. Setelah memahami secara mendalam peran dari vitamin B12, vitamin D, dan vitamin E, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga vitamin ini membentuk satu sistem yang saling mendukung untuk menjaga vitalitas pria usia lanjut. Tubuh pria di atas 60 tahun tidak hanya membutuhkan energi, tetapi juga membutuhkan sirkulasi darah yang lancar, serta perlindungan terhadap penuaan pembuluh darah dan penurunan hormon testosteron. Oleh karena itu, ketiga vitamin ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bekerja bersama. Vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika seseorang kekurangan B12, ia akan merasa lemas,
sering kesemutan, dan mudah lupa. Makanan yang kaya B12 meliputi hati ayam, telur, dan ikan sarden. Vitamin D memiliki fungsi membuka jalur sirkulasi darah dengan cara membantu melebarkan pembuluh darah. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan nyeri otot, tubuh mudah lelah, dan daya tahan tubuh menurun. Sumber alaminya antara lain sinar matahari pagi, ikan kembung, dan kuning telur. Sementara itu, vitamin E bertindak sebagai pelindung pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu menjaga kadar hormon testosteron. Gejala kekurangannya antara lain gairah yang menurun, kulit menjadi kusam, dan tubuh cepat lelah. Sumber vitamin E yang mudah dijangkau adalah kacang almond, minyak zaitun, dan bayam. Jika ketiga vitamin ini dikombinasikan dengan pola makan yang tepat dan gaya hidup aktif, mereka akan menjadi fondasi kuat bagi pria lansia untuk mempertahankan energi, kekuatan otot, dan kedekatan emosional dengan pasangan mereka. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 30 tahun, saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia, meski menua, tetap bisa kuat dan berdaya, asalkan kita memberinya perhatian yang layak. Banyak pria yang datang ke ruang praktik saya dengan wajah lelah dan harapan yang nyaris padam. Namun, setelah mereka mulai memperbaiki asupan harian, menambahkan vitamin yang tepat, dan sedikit saja mengubah kebiasaan, dalam waktu singkat, mereka kembali menemukan semangat yang sempat hilang. Usia bukan penghalang untuk hidup sehat, bergairah, dan bermakna. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan keberanian untuk mulai. Mulai dari hal sederhana. Memperhatikan apa yang Anda makan. Berjemur di pagi hari selama 15 menit, menambahkan segenggam kacang ke dalam camilan sore Anda, atau berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai kebutuhan suplemen Anda. Hari ini, saat Anda menonton video ini, entah di ruang keluarga, di teras rumah, atau mungkin sambil menunggu waktu istirahat, saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pelaku. Ambil satu tindakan kecil setelah menonton. Tulis di buku catatan Anda. Hal apa yang bisa saya ubah mulai besok pagi? Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada sahabat, pasangan, atau saudara yang juga sedang berjuang menjaga kesehatannya. Karena ketika kita peduli pada diri sendiri dan saling mendukung, usia hanyalah angka, bukan batasan. Vitalitas adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda mulai hari ini.